Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks cerita fabel yang akan ustazah jelaskan berikut ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, silahkan menyimak materi pembelajaran yang akan ustazah berikan berikut ini. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai di dalam materi teks cerita fabel ini ada 4. Yang pertama, memahami pengertian cerita fabel. Kedua, mengetahui ciri-ciri cerita fabel. Ketiga, mengetahui unsur-unsur cerita fabel. Dan yang keempat, mengetahui jenis-jenis cerita fabel. Nah, selanjutnya, pengertian teks cerita fabel. Teks cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel. Ciri-ciri teks cerita fabel yang pertama adalah bersifat fiksi. Kedua, tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita fabel adalah binatang. Ketiga, watak tokoh para binatang digambarkan seperti watak manusia. Keempat, tokohnya bisa berbicara seperti manusia. Kelima, cerita yang memiliki rangkaian peristiwa. Dan terakhir, menggunakan latar alam. Unsur-unsur dalam cerita fabel. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide atau gagasan inti sebuah cerita. Yang kedua, latar, meliputi latar tempat, waktu, dan juga suasana. Yang ketiga, tokoh, para pelaku yang terlibat di dalam cerita. Keempat, ada watak tokoh, yaitu sifat-sifat yang digambarkan oleh tokoh, seperti sifat manusia. Yang kelima, konflik. Konflik adalah permasalahan dalam cerita. Yang keenam, amanat, yaitu pesan yang terkandung di dalam cerita. Ketujuh, tujuan komunikasi fabel. Dan yang kedelapan, alur, yaitu jalannya cerita. Dan yang kesembilan adalah pesan. Anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis cerita fabel. Berdasarkan ruang lingkup fabel terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fabel lokal atau kedaerahan. Yang kedua ada fabel Nusantara. Dan yang ketiga adalah fabel internasional. Ini adalah jenis-jenis dari cerita fabel. Nah, selanjutnya berdasarkan penggunaan latar dan pemberian watak, fabel terbagi menjadi 2, yaitu fabel alami, yaitu fabel yang menyandarkan sifat-sifat tokoh para binatang sesuai dengan karakter aslinya. Dan yang kedua, fabel adaptasi, yaitu fabel yang menyandarkan sifat-sifat tokoh atau para binatang berbeda dengan aslinya. Contohnya kura-kura yang nakal sedang mengemudi mobil di jalan raya atau kancil yang pemarah. Dan selanjutnya berdasarkan kemunculan pesan, fabel terbagi menjadi 2. Fabel koda, yaitu fabel yang menampilkan pesan secara eksplisit atau jelas. Yang kedua, fabel tanpa koda, itu fabel yang tidak menampilkan pesan secara eksplisit di akhir cerita, melainkan tersimpan secara implisit atau tersirat di dalam sebuah cerita. Nah, ustazah, selanjutnya itu berdasarkan isi dan kandungan cerita, fabel dibagi menjadi 4. Yang pertama, fabel jenaka, yaitu fabel yang mengandung cerita-cerita lucu. Dan yang kedua, fabel tragedi, yaitu fabel yang mengandung cerita-cerita sedih. Ketiga, fabel romantika, yaitu mengandung kisah-kisah romantis. Dan keempat, fabel heroik, yang mengandung cerita kepahlawanan dan juga perjuangan. Nah, ustazah akan memberikan contoh dari teks cerita fabel mengenai semut dan kepompong.
Ustazah menginginkan anak-anak Ustazah untuk membaca sebuah contoh teks cerita fabel ini, dan pada akhir dari cerita ini nanti anak-anak Ustazah akan Ustazah berikan sedikit latihan mengenai teks cerita fabel. Ustazah harapkan anak-anak Ustazah bisa membaca dengan seksama ya contoh teks cerita fabelnya. Selamat membaca. Nah, anak-anak Ustazah, bagaimana teks cerita fabel yang telah Ustazah sajikan untuk anak-anak Ustazah? Apakah pesan moral yang bisa kita ambil dari teks cerita tersebut? Ya, benar. Anak-anak Ustazah sekarang bisa memahami tentang teks cerita fabel. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ustazah harapkan anak-anak Ustazah bisa memahaminya ya. Dan untuk menutup materi pembelajaran ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.